Bismillahirrohmanirrohim. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah mau mampir ke channel ini dan mensubscribe-nya. Sebelumnya saya mohon maaf ya guys, kalau suara saya sangat jelek. Film diawali seorang pria sedang mendorong tubuh ke kamar mayat. Pria ini bernama Pau yang bekerja sebagai penjaga kamar mayat di rumah sakit tersebut. Setelah sampai di ruang kamar mayat, tiba-tiba Pau membuka kain yang menutupi tubuh seorang gadis. Dan tiba-tiba Pau memotret mayat gadis tersebut. Entah maksud apa dan tujuan Pau memotret mayat itu dengan ponsel miliknya. Selang beberapa waktu, ada seorang pria yang mengunjungi rumah sakit, dan pria tersebut bernama Ivan dan Javi. Entah ada tujuan apa, dua pria ini mengunjungi rumah sakit tempat Pau bekerja, dan kemudian langsung menuju ke petugas di sana untuk memanggil Pau. ¿Puedes avisar a Pau, al celador? Ternyata Ivan dan Javi adalah teman dekat dengan Pau, si penjaga malam rumah sakit tersebut. Tanpa basa-basi, Ivan langsung mengajak Pau untuk keluar sebentar dan meminum setengguk ciu. Tío, que estoy currando. Anjay, mabuk cuk. Dengan sedikit terpaksa, Pau menerima ajakan tersebut. Saat sedang minum ciu, Pau sempat menolak untuk menegaknya karena masih jam kerja, dan Pau pun takut kehilangan pekerjaannya itu. Balik kejadian saat Pau memotret mayat seorang gadis. Ternyata gadis tersebut bernama Anna dan berniat fotonya dikirimkan ke Ivan. Ternyata kedatangan Ivan dan Javi hanya ingin melihat mayat seorang gadis yang bernama Anna tersebut. Karena merasa penasaran dengan gadis di foto itu, Ivan ingin melihatnya langsung. Ya wah, susah banget. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya si Pau mengajak mereka menyelinap ke kamar mayat di basement rumah sakit. Pau menjelaskan bila ada yang mengetahui mereka berada di sana, maka mereka pasti akan ditangkap dan Pau akan kehilangan pekerjaannya. Setiba memasuki kamar mayat yang mereka tuju, yang tampak begitu menyeramkan, Pau kemudian langsung mengajak mereka untuk melihat tubuh gadis yang cantik bernama Anna. Ternyata Anna di sini adalah seorang artis populer di Spanyol kala itu. Dia diketahui meninggal secara misterius di pesta pada malam itu hingga akan diotopsi keesokan harinya. Pau menjelaskan bahwa Anna baru saja meninggal beberapa jam yang lalu, sehingga tubuhnya tidak tampak seperti orang mati pada umumnya. Wih, ngeri cuk. Melihat tubuh Anna yang begitu aduhai, Ivan pun tak sabar untuk merabanya. Dan Ivan juga menyuruh Javi untuk ikut merabanya. Aduh gila, anjir. Kok kepikiran nyampe ke situ ya guys ya. Oke, lanjut guys. Tidak sampai di situ, setelah Pau memastikan tidak ada petugas yang datang sampai tengah malam, maka tersebitlah ide di benak Ivan untuk berbuat yang tidak senonoh. Anjay, omes banget nih orang. Menurut Ivan, separuh warga Spanyol sangat ingin meniduri Anna, dan ini kesempatan terbaik bagi mereka. Ya Allah, tobat bang, tobat dah. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana melakukan hal itu terhadap orang yang sudah mati? Pau langsung menunjukkan foto seorang gadis cantik yang pernah dibawa ke kamar mayat itu kepada kedua rekannya, dan mengaku menggunakan ludah sebagai pelumas untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Ya Allah, kenapa pakai oles kalian?
Mendengar itu pula, hasrat Ivan semakin memuncak. Tapi Javi menolak untuk melakukan hal itu terhadap orang yang sudah mati dan berniat pergi. Ya iyalah bener bang, pergi aja dah pulang. Sayangnya di sini Paul langsung mengajak Javi ke ruangan lain guna memberikan Ivan waktu untuk melakukan hal yang tidak senonoh itu. Lalu dari celah pintu, Paul dan Javi dikejutkan perbuatan Ivan yang benar-benar melakukan aksinya, bersetubuh dengan Anna, gadis yang sudah mati. No es capaz de follarse una muerta. Begitu Ivan selesai mengejut Anna dan mendatangi Paul dan Javi dan menjelaskan kepada mereka bagaimana rasanya mengejar seorang artis populer yang sudah mati. Duh, saya aja nggak pikiran guys, gimana ya rasanya. ¿Qué tal? De película. Setelah mendengar penjelasan dari Ivan, Pau pun juga ingin merasakannya. Ya voy yo. Pau, coño. Dengan menikmati kecantikan tubuh Anna, Pau pun langsung meraba tubuh Anna yang seksi. Nih orang ikut-ikutan aja. Di sisi lain, Ivan menceritakan pengalaman luar biasanya kepada Javi. Namun Javi justru menganggap mereka berdua gila dan mencoba membuat Ivan merasa bersalah atas perbuatannya. Ya iyalah udah salah bang. Javi, es un cadáver. Hanya saja Ivan sama sekali tidak merasa menyesal. Dia bahkan mendorong Javi untuk melakukannya dan berpura-pura menganggap Anna masih hidup. Hal ini tentu saja membuat Javi merasa jijik dengan mereka. Di sisi lain, saat Pau sedang asik melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu, tiba-tiba Anna terbuka. Namun Pau menyadari hal itu dan masih menikmati kenikmatan pengecotannya. Wah anjay ini orang, saking nikmatnya cuk. Selang beberapa saat, tubuh Anna hidup kembali dan mata Anna terlihat menangis dan menatap ke atas sembari merasakan ketakutan setelah menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Pau kepadanya. Ya Allah, selang beberapa saat tiba-tiba Pau kaget ketakutan menyadari bahwa Anna hidup kembali. Mendengar teriakan Pau yang sedang ketakutan, Ivan dan Javi bergegas menghampiri kamar mayat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menyadari mayat Anna yang hidup kembali, membuat tiga pria ini panik. Tapi Javi dengan cepat mengambil air Tranquila. dan menyuruh Anna minum. Javi juga menyarankan untuk mengambil dokter. Namun Pau dan Ivan yang sudah memperkosanya masih sangat shock dengan kenyataan itu. Anna tampaknya hanya mampu menggerakkan mata dan kepalanya karena bagian leher ke bawah tidak bisa digerakkan akibat mati suri yang dialaminya. Saat Javi memakaikan baju dan berniat untuk membawa anak keluar, bersama dengan itu mereka dibuat panik mendengar orang yang mau masuk ke kamar mayat tersebut. Sempat bingung apa yang harus mereka lakukan. ¿Qué es eso? Mierda. Tiba-tiba Ivan langsung menutup mayat Anna kembali dengan kain dan menyuruh rekannya untuk bersembunyi. Seorang petugas lantas masuk ke kamar mayat untuk menempatkan tubuh lain di sana. Anna sekarang sudah dapat bersuara dan menggerakkan jarinya tanpa berusaha sekuat tenaga untuk bersuara dan membuka kain putih yang menutupinya. Sayang petugas yang menggunakan earphone ini tidak mendengar dan terlebih dahulu pergi sebelum Anna berhasil membuka kain putih tersebut. Setelah petugas tadi pergi, Ivan dan Pau pun mengajak Javi berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Pau mengungkapkan bahwa Anna melihat aksi bejatnya sehingga khawatir ia akan dilaporkan kepada polisi. Oleh karena itu, Ivan yang merasa melakukan hal yang serupa kembali mengutarakan ide gila untuk menghabisi Anna. Dia berpendapat seluruh negeri ini telah mendapatkan kabar tentang meninggalnya Anna,
sehingga menghabisi Anna sekarang tidak ada bedanya. Hanya saja Javi berkata, dia tidak ikut melakukan perbuatan itu dan tidak ingin menambah dosa dengan menghabisi Anna. Malangnya mereka mulai menyadari jika pintu kamar mayat terkunci dari luar. Dan parahnya lagi, kunci milik Pau ternyata juga tertinggal di luar. Haha, kasihan dulu. Akibat hal ini, Javi pun berteriak minta tolong, berharap ada yang mendengar. Namun Ivan yang terbawa emosi tanpa ampun langsung menghajar Javi sampai Pau menghentikannya. Naas tindakan Ivan itu justru membuat Javi terluka parah. Melihat darah keluar dari kepala Javi yang terbentur lantai, dengan cepat Pau mengambil handuk untuk menghentikan pendarahan. Ivan kemudian memerintahkan Pau agar meminta bantuan, tapi sebelum itu mereka harus menyembunyikan Javi dan Anna. Setelah menyeret Javi dan Anna ke sebuah ruangan, Ivan meminta maaf kepada Javi dan berjanji akan menyelamatkannya. Javi, ha sido sin querer. Lo sabes, no? Sembari meminta Javi agar tidak melaporkan tindakannya. Keduanya lalu segera membersihkan bekas darah Javi yang di lantai. Tak berselang lama seorang petugas yang Pau hubungi datang merespon panggilan tersebut. Tentu saja di sini Pau segera mengakui lalai, sehingga membuat ia terkurung di kamar mayat tersebut. Sementara itu, Ivan berusaha menutup mulut Anna agar tidak teriak dan mengacaukan rencana mereka. Petugas ini sebenarnya juga penasaran ingin melihat tubuh Anna itu. Namun Pau sigap segera mengajaknya keluar. Sepeninggalan Ivan melihat mata Javi terbelalak oleh karena itu. Dengan panik ia mencoba melakukan CPR kepadanya. Ya Allah, maaf guys kalau gue cedol. Sayang di sini Javi sudah mati kehabisan banyak darah akibat tak langsung ditangani sebelumnya. Sesaat kemudian Pau kembali ke kamar mayat. Tampak dia begitu tersentak mendapati Javi telah mati. Está muerto. Hal ini pun mulai menyadarkan mereka bahwa kejadian malam itu akan menyebabkan keduanya menghabiskan hidup di penjara. Tapi dalam keadaan putus asa, Ivan kembali mendapatkan ide jahat untuk membuang jenazah Javi ke tempat sampah. Gila nih orang sama teman sendiri, dah ya Allah. Mendengar itu, Anna memohon untuk dibawa keluar dan berjanji tidak akan memberitahu ke siapapun tentang apa yang mereka lakukan. Pau sebenarnya mulai melunak, namun Ivan tidak percaya pada Anna karena apa yang harus dilakukan selanjutnya akan menentukan masa depan mereka. Hanya saja Pau berkata, Ivan adalah salah satu yang membunuh Javi. Tapi Ivan menegaskan kalau Pau juga ada di sana, sehingga secara tidak langsung Pau adalah kaki tangannya. Pada waktu yang sama, Anna memperoleh kekuatan untuk menjatuhkan diri dari ranjang. Dia pun lantas mendekati tubuh Javi dan mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Sayang Ivan dan Pau segera masuk dan merebut ponsel itu. Mereka mengira Anna menghubungi seseorang untuk meminta bantuan, tapi Anna menjelaskan dia hanya ingin menghubungi ayahnya guna memberitahu bahwa dirinya sudah siuman. Mendengar itu, kedua pria ini akhirnya menyerah dan berniat menolong Anna. Namun tiba-tiba ponsel Javi tadi malah berdering sehingga membuat keadaan malah tambah runyam. Saat Ivan menerima panggilan ponsel Javi, sontak dengan emosi ia membawa Anna kembali ke kamar mayat. Ternyata Anna telah berbohong dan meminta bantuan. Menyadari mereka dalam bahaya, maka Ivan memerintahkan Pau untuk mengikat Anna, sedangkan dia pergi mencari tempat sampah untuk membawa tubuh Javi. Saat Pau mulai mengikat Anna dengan menggunakan gulungan kain kasa,
Ana kembali mencoba meyakinkan Pau agar tidak mengikuti perintah Ivan dan berjanji tidak akan melaporkannya kepada siapapun. Ana juga mengungkapkan kalau Ivan telah mencekik Javi hingga tewas, di mana Ivan juga berencana untuk melimpahkan kesalahan kepada Pau. Sayangnya di sini Pau tidak mempercayai ucapan Ana tersebut. Ketika Pau pergi untuk membersihkan bekas darah Javi, Ana menggunakan kesempatan itu untuk merayap keluar dari kamar mayat akibat kakinya masih belum pulih. Selang beberapa saat, Ivan kembali ke kamar mayat dan begitu marah kepada Pau setelah menemukan Ana menghilang. Oleh karenanya, Ivan meminta Pau berpencar mencari Ana. Dan ketika Ana masih bersusah payah merayap, tiba-tiba melihat Ivan sehingga membuatnya bergegas bersembunyi di ruang mesin. Beruntung di sini Ivan tidak menemukannya. Ana kembali dengan sekuat tenaga kembali bergerak menuju ke lift agar bisa naik ke atas. Ana akhirnya merasa tenang di mana kalau berhasil memasuki lift tersebut. Sayang tepat di saat pintu lift hampir tertutup, Ivan berhasil menahannya dan menyeret Ana kembali ke kamar mayat. Begitu Pau datang, Ivan memberitahu agar segera menyelesaikan masalah itu dengan menghabisi Ana, guna memastikan tidak ada yang bisa membocorkan perbuatan mereka. Mendengar itu, Pau mencoba mengkonfrontasi Ivan tentang ucapan Ana mengenai Ivan ia mencekik Javi. Tapi di sini Ivan berkata bahwa Ana hanya mencoba mempengaruhinya. Kemudian Ivan lagi-lagi memiliki ide gila untuk menghabisi Ana menggunakan pil apapun yang ada di rumah sakit tersebut agar tidak meninggalkan jejak. Namun menurut Pau cara itu membutuhkan waktu cukup lama untuk membuat dia mati. Alhasil Ivan pun memutuskan untuk menghabisi Ana dengan membekapnya saja menggunakan sebuah kain. Hanya saja Ivan di sini membenarkan Pau untuk melakukannya karena dia telah membuat Javi terbunuh. Dikarenakan Pau menolak, maka Ivan menarik tangan Pau untuk membekap Ana. Setelah Ana sudah tak bernapas lagi, keduanya kemudian menempatkan tubuh Ana ke ranjang. Ivan lalu mengajak Pau untuk memasukkan tubuh Javi ke tong sampah. Ivan memerintah dan Pau membersihkan tubuh Ana agar tidak menimbulkan kecurigaan, sedangkan dia mengeluarkan tempat sampah tersebut. Sepeninggalan Ivan, Pau mulai menggosok tubuh Ana untuk menghilangkan bekas luka yang dideritanya saat mencoba melarikan diri. Sementara itu, Ivan mendorong tempat sampah keluar dan meninggalkan tubuh Javi di pinggir jalan. Gila nih orang. Di kamar mayat, setelah membersihkan tubuh Ana, Pau pun kembali menutupinya dengan kain putih dan mengembalikan ranjang ke posisi semula. Ketika Pau hendak pergi, tiba-tiba Ana malah terbatuk dan mendadakkan bahwa dia masih hidup. Oleh sebab itu, Pau mendekat dan membuka kain penutup, lalu berbisik meminta Ana untuk tetap pura-pura mati. Di sini terungkap bahwa Ana masih hidup karena Pau memang sengaja menahan tangannya saat membekap Ana tadi. Ketika Ivan kembali, Pau mengajaknya segera pergi dari sana. Hanya saja Ivan terlebih dahulu memeriksa guna memastikan bahwa tubuh Ana sudah dibersihkan. Ivan akhirnya bersedia meninggalkan kamar mayat itu. Saat berada di depan lift, Ivan menyadari ternyata kartunya tertinggal di kamar mayat sehingga bergegas kembali. Pau pun berusaha untuk mencegahnya namun gagal, dan ketika memasuki kamar mayat, Ivan begitu kaget mendekati Ana yang masih hidup. Hal ini sontak membuat Ivan berpikir bahwa Pau dan Ana telah bekerja sama untuk melaporkannya kepada polisi. Emosi yang tak terbendung ini pun memaksa Ivan untuk menyerang Pau. Namun tanpa diduga, melihat Ivan tewas akibat ditikam Ana, Pau memberitahu bahwa sebenarnya mereka sudah ingin pergi dari sana. Tapi secara mengejutkan, rupanya Ana juga menikam Pau untuk membalas dendam. Meski Pau akhirnya mencoba untuk membantunya, tetapi hal itu tak merubah fakta jika Pau adalah pria yang Ana
lihat melakukan tindakan bejat padanya. Dengan begini, Ana membuat para penjahat itu membayar lunas perbuatan mereka. Tamat guys. Capek juga. Anjay, akhir cerita yang sangat tragis. Saya sarankan ke kalian ya menonton filmnya langsung agar mendapatkan sensasi yang sebenarnya terjadi. Mohon maaf sekali teman-temanku semuanya kalau video saya masih banyak kekurangan, dan saya berusaha semaksimal mungkin agar bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai dan memencet tombol subscribe pada channel ini. Semoga temanku semuanya diberi kesehatan dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.